Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Desa Wonokeling. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di Desa Wonokeling, ada sebuah ladang tua yang terletak jauh dari rumah penduduk. Di tengah ladang itu, berdiri sebuah bangunan kecil dari kayu gelap yang lapuk. Di atas bangunan itu tergantung sebuah lonceng besi, sudah berkarat namun tetap kokoh. Konon, lonceng itu hanya akan berbunyi jika ada yang berdosa besar di desa. Orang tua dulu bilang, jika lonceng itu berbunyi, maka seseorang akan menghilang keesokan harinya. Tapi itu cuma cerita lama. Tak ada yang percaya lagi, sampai suatu malam, lonceng itu benar-benar berbunyi. Warga desa terbangun dalam ketakutan. Tak ada angin, tak ada badai, tapi suara lonceng terdengar nyaring menggema. Malam itu sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Pagi harinya, Pak Harjo, seorang petani yang dikenal kikir dan suka menindas pekerjanya, tidak muncul di ladangnya. Keluarganya panik. Polisi desa mencarinya. Tapi hanya ditemukan jejak kaki yang mengarah ke bangunan tua, lalu hilang. Desa pun kembali dibungkam ketakutan. Beberapa hari berlalu. Satu persatu orang yang selama ini dikenal licik, culas, dan suka menindas, menghilang. Lonceng itu tak berbunyi lagi, tapi bisik-bisik warga mengatakan, malam sebelum hilangnya seseorang, ada suara tangisan dari arah lumbung tua. Seseorang nekat menaruh kamera tersembunyi di dekat bangunan itu. Tapi esoknya, hanya ditemukan rekaman kosong. Kamera rusak, dan lensanya meleleh seperti terbakar. Seorang kiai tua, Kiai Mahfud, akhirnya datang ke desa. Ia mengumpulkan seluruh warga dan berkata, "Lonceng itu bukan kutukan." Ia hanya mengingatkan bahwa jika kita tidak menegakkan keadilan, maka alam akan menyeimbangkan sendiri caranya. Ia pun membaca satu ayat dari surah Az-Zalzalah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah 7:8. Sejak saat itu, desa menjadi lebih tenang. Tak ada lagi yang berani menindas, memfitnah, apalagi berbuat zalim. Anak-anak bermain bebas, para petani saling membantu, dan setiap orang hidup dalam kejujuran. Namun, bangunan tua itu masih berdiri. Loncengnya masih tergantung. Diam. Menunggu. Karena ketika keserakahan dan kezaliman kembali muncul, ia akan berbunyi lagi. Pesan moralnya adalah, keadilan itu bukan hanya urusan manusia. Alam pun mencatat dan membalas. Jangan anggap kecil sebuah kejahatan, sebab setiap niat buruk bisa menjadi awal dari kehancuran. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa merenung dan mengambil pelajaran darinya. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua agar hidup dengan jujur, damai, dan saling menjaga satu sama lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.